nasihat aman binikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil aman sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah sempat kita hadir di tempat ini guna mengapresiasi karya seni adik-adik kita, anak-anak kita. Saya pikir karya-karya ini merupakan sebuah hasil yang sangat representatif setelah melaksanakan proses akademik di pendidikan seni rupa Wisnu. Saya selaku kurator tentunya berbeda dengan sambutan-sambutan yang lain karena kurator banyak berbicara tentang konsep ideologisasi di dalam berkarya dan seperti apa karya-karya ini mewacana dalam konteks kekinian. Tentunya saya melihat bahwa pameran ini menjadi suatu rutinitas bagi semua perupa, ya, berupa otodidak maupun berupa akademik senantiasa melakukan ritual pameran yang memang sudah dideklarasikan pada abad ke-20, karena abad ke-20 sepertinya seni rupa menjadi sebuah organisasi atau kelembagaan yang bersifat modern. Respon modern inilah yang melahirkan wujud kegiatan seni rupa. Sedangkan kalau kita mengenal karya-karya seni klasik prasejarah, tentu tidak ada yang mengenal istilah pameran. Kenapa? Karena pameran ini tentu lebih banyak mengedepankan pada unsur-unsur manajemen. Saya pikir adik-adik kita, anak-anak kita kali ini telah menunjukkan keseriusannya, keuletannya, kegigihannya di dalam merespon tantangan modernisasi dalam bentuk manajemen pameran. Saya pikir mulai dari katalog yang kita pegang, mulai dari tampilan-tampilan musik, selanjutnya kemasan-kemasan pameran dan tata letak, pencahayaan, atmosfer ruang dan seterusnya, itu merupakan suatu manajemen pameran yang tentunya tidak hadir begitu saja, namun merupakan suatu konsep dari hasil sebuah studi khusus. Ini dalam tataran praktis. Kalau dalam tataran konsep, saya melihat bahwa adik-adik kita ini saya pikir sebentar lagi akan selesai di proses akademik. Saya pikir dengan umur seperti itu, bentuk emosional, ekspresi dan responnya terhadap masyarakat, saya pikir masih peka, ya, masih peka dalam artian bahwa dia mampu melihat realitas abstrak lalu dikonkretkan di dalam sebuah visualisasi karya seni. Nah, ini yang menarik saya lihat bahwa dari kelima mahasiswa yang berpameran hari ini itu ada karakteristik yang berbeda. Artinya seni itu merupakan suatu penggabungan dari sebuah perbedaan. Kalau misalnya ilmu-ilmu umum kita kenal ada kecerdasan emosional, spiritual, saya pikir kalau di seni harus ditambah satu, harus ada kecerdasan berbeda. Kecerdasan berbeda inilah yang diwujudkan dalam bentuk kreativitas, inovasi dalam suatu karya. Dalam perbedaan, saya pikir dia menemukan suatu esensi karya yang lebih baik. Selanjutnya, tadi General Manager Hotel menyampaikan persoalan identitas mahasiswa yang lebih banyak dipertanyakan dalam dunia sosial, termasuk konfrontatifnya, anarkisme dan seterusnya. Kalau saya melihat seni berbeda, ya, memang dia juga berdemo, tapi dia berdemo mendemonstrasikan karya. Saya masih melihat membaca baru-baru ini, setiap ada pameran selalu diliput oleh media. Setiap ada kegiatan-kegiatan seni selalu diliput oleh media di lokasi Kasumba tempo hari. Di saat bersamaan demo anarkis, di situ juga di rumah Kasumba terjadi sebuah demonstrasi karya. Artinya seni melakukan protes dengan cara yang berbeda. Ini yang saya maksud dengan kecerdasan berbeda. Saya ingin menganalisis sedikit karakteristik perupa yang pameran kali ini. Kalau pertama, saya melihat karya Muspir yang kita kenal dalam dunia ilustrasi selalu menggunakan cat air, cat poster, dan pensil warna. Tapi kali ini
ilustrasi yang ditampilkan Musbir ini berbeda dari yang lain yang selama ini kita yang selama ini kita kenal sebagai dunia ilustrasi media kertas. Sekarang Musbir mencoba membongkar suatu idiom seni yang sebenarnya sudah tertanam dalam kita secara umum. Musbir mengaktualisasinya dalam bentuk kanvas dan oil on canvas. Artinya ilustrasi ini bisa juga ditampilkan dalam oil on canvas, bukan cuma lukisan. Artinya Musbir berusaha mendobrak suatu paradigma mainstream yang usang dalam wujud kecerdasan berbeda lagi. Selanjutnya karya Lis Purnamasari. Lis Purnamasari selama ini kita melihat fotografi yang ditampilkan oleh fotografer ini selalu realisme atau ada teknik efek yang digunakan dalam siklus fotografi. Tapi saya melihat Lis Purnamasari dia menggabungkan benda mati dengan wujud hidup atau realitas nyata. Ada dua yang ingin disampaikan Lis pada hari ini sebenarnya. Dia mengatakan bahwa melalui karyanya bahwa antara benda mati dengan benda hidup adalah suatu oposisi binder. Oposisi binder yang dimaksud adalah selalu di dalam realitas ini selalu ada yang berpasangan. Kalau ada realitas, ada yang tidak realitas. Kalau ada palsu, pasti ada asli. Kalau ada kejujuran, ada kebohongan. Kalau ada anarkisme, ada harmonisasi. Artinya karya benda mati dikomparasikan dengan kenyataan realis itu melahirkan suatu komposisi yang sangat artistik. Maksudnya di bumi ini senantiasa tidak bisa kita melihat bahwa kenyataan itu adalah sesuatu yang nyata secara hakiki, tapi di dalamnya juga terdapat campur tangan benda-benda mati. Banyak yang hidup tapi sebenarnya dia benda mati. Ada yang kita sangka benda mati, ternyata dia masih hidup. Inilah yang saya tangkap dalam karya Lis Purnamasari. Selanjutnya karya Anwar Ramli. Anwar Ramli ini dia menggunakan teknik yang umum, tetapi dia mencoba mengeksplorasi satu gagasan konsep yang syarat dengan makna melalui penggunaan simbol-simbol. Kita lihat karya yang ada, penggunaan simbol misalnya simbol topi polisi, terus simbol jas berdasi tanpa kepala, selanjutnya ada pesawat, terus ada simbol-simbol dokter. Ya dokter. Saya pikir simbol ini bercerita ketika dia dibikin dalam satu frame yang terstruktur. Maksudnya simbol-simbol ini umumnya menampilkan pada hasrat kekuasaan, jabatan dan dengan narasi politik. Artinya di sini bahwa yang mengikat kita ini adalah suatu hasrat kekuasaan, hasrat kapital yang tentunya mempengaruhi realitas sosial hari ini. Di dalam penggunaan simbol-simbol, saya pikir syarat dengan makna, ada penanda, ada petanda, ada bentuk, ada makna. Setiap simbol pasti bercerita, karena karya seni itu adalah sebuah wacana. Ketika ada karya seni tidak berwacana, saya pikir dia minim dengan nilai. Saya pikir nilai-nilai ini yang saya coba cari di dalam sebuah karya yang dipamerkan hari ini. Simbol-simbol ini sangat dekat di telinga kita, tapi tidak dekat di mata kita. Artinya kita senang biasa mendengar diskusi-diskusi tentang kekuasaan, hyperrealitas dan seterusnya, tetapi kita tidak pernah melihat, hanya mendengar. Saya pikir ini yang saya tangkap di dalam saudara Anwar Ramli. Selanjutnya dari miswar, saya melihat miswar kalau dari teknik saya pikir juga umum. Tetapi yang menarik di sini adalah Musbir saudara miswar mencoba menangkap sesuatu fenomena kekerasan, fenomena konfrontasi adik kuasa, terus adanya ekspansi ideologi, ekspansi teologi, agama dan seterusnya yang menjadi suatu narasi besar dalam kehidupan manusia. Artinya saya melihat miswar, dia melihat kekerasan ini juga ada di dalam diri kita, karena dibentuk oleh suatu narasi besar
yang kemudian masuk di dalam realitas kita hari ini. Miswar saya melihat sama dengan yang disampaikan tadi manajer, bahwa sekarang banyak kekerasan. Saya pikir Miswar dengan karyanya dia bisa menjawab bahwa kekerasan itu bisa dihentikan seperti yang terjadi di Eropa. Eropa dulu setelah Perang Dunia Kedua, perang saudara, perang suku. Tetapi karena begitu hadirnya seni, karya seni, kriya, tari, puisi, sastra dan seterusnya, disitulah terbentuk nasionalisme Eropa. Nasionalisme Eropa terbentuk setelah seni hadir. Saya pikir dengan bahasa kekerasan, dengan hadirnya pameran ini, minimal dia meredam unsur-unsur kekerasan yang ada. Selanjutnya yang terakhir karya siapa? Andi Baswaharu. Saya melihat ini bentuk ekspresi juga, tapi bukan ekspresi seni, tapi namanya ekspresi terapan. Karena dia mencoba membuat suatu produk desain grafis, ya, mencoba membentuk suatu desain grafis, tetapi inspirasinya melihat atau menilik lokal value atau nilai-nilai lokal yang bisa diangkat dalam suatu produk. Saya pikir banyak sekali nilai-nilai lokal yang hadir. Pertama, ada Lipat Leleng yang di depan kita, ada karyanya Tole Ico yang juga sudah mengakar di zaman klasik. Selanjutnya ada produk Cenderamata. Saya pikir ini sebuah karya-karya yang cukup menarik dibandingkan dengan kalau dibandingkan dengan karya-karya di mancanegara. Saya pikir kita juga punya identitas. Mengapa kita mengikut pada produk-produk di luar kalau kita punya identitas tidak diakui? Saya pikir identitas dalam sebuah karya itu perlu, termasuk identitas dalam kearifan lokal diterjemahkan dalam visualisasi karya seni terapan. Saya pikir ini gambaran praktis, gambaran umum, gambaran sederhana ketika saya mencoba melihat, menganalisis sebagai kapasitas saya sebagai kurator. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi, membuat kita merenung, karena karya seni itu senantiasa membawa kita pada perenungan dan penghayatan. Sekian sambutan saya. Mohon maaf atas segala kekurangan atau kepanjangan barangkali. Saya pikir ini bisa menginspirasi kita semua, minimal yang ada di ruangan ini. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.